Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Perkenalkan, saya Sri Lestari dari SD Negeri 1 Plawangan, Kecamatan Nagari. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan juga pembimbing saya, Ibu Indah Untari sebagai fasilitator dan Ibu Markolis sebagai pengajar praktik. Berikut rancangan tindakan aksi nyata saya. Aksi nyata ini saya beri judul Pembuatan Keyakinan Kelas dan Penerapan Segitiga Restitusi sebagai Perwujudan Budaya Positif di Sekolah. Adapun latar belakang dari aksi nyata saya adalah budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Keyakinan yang dimiliki oleh sekolah saat ini yang merupakan core value masih perlu dilaraskan dengan baik kepada siswa. Tujuan dari aksi nyata ini adalah dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada siswa, terutama disiplin positif dalam perilaku sehari-hari siswa di sekolah. Adapun tolak ukur dalam aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas yang telah disepakati antara guru dan murid. Murid berkomitmen dan melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan berupa yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin menyampaikan materi dan presentasi serta mengatur jadwal. Yang kedua, membuat bahan presentasi. Yang ketiga, mendiseminasikan kepada semua rekan guru tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang keempat, berkolaborasi dengan semua wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang kelima, memantau, mengevaluasi, dan membuat refleksi untuk perbaikan. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru agar kegiatan yang telah disusun berjalan dengan lancar, serta sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah saya tentang pengalaman dan penerapan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SDN 1 Plawangan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Plawangan. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa adanya suatu apapun. Salawat serta salam Allah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu
Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sarjono. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Haji Besar Pekalongan, yang saya hormatkan Ibu Sri Lestari selaku calon guru bergerak, mudah-mudahan dengan acara ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, saya salam mengaturkan bagi Bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi guru sahabat Nabi Muhammad. Amin. Yang sebelum ternyata sambutan kita salah, kita ulangi. Yang pertama, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi ini menjelang siang kita bisa bertemu dalam rangka diseminasi budaya positif bagi calon guru bergerak. Mudah-mudahan di pertemuan ini diberi ridho, diberi kelancaran, inayah, hidayah, sehingga dalam pertemuan ini diberi kelancaran. Amin Allahumma amin. Keduanya salawat salam kita haturkan pada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita beri sahabatnya di bawah kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah tersohadir bisa bekerja sama di antara kita pelaku pendidikan di wilayah SD Negeri 1 Pelawangan, utamanya yaitu dalam rangka diseminasi oleh pemateri yaitu calon guru bergerak khususnya di SD Negeri 1 Pelawangan. Kami harapkan dengan adanya diseminasi ini Pelawangan 1 utamanya bisa lebih meningkatkan diri dalam proses pembelajaran, dan Bapak Ibu semuanya nantinya juga bisa menyusul mendaftarkan diri sebagai calon guru bergerak, karena calon guru bergerak ini saat ini memang center-centernya diprioritaskan untuk Bapak Ibu. Dengan mau kemanapun itu nanti syaratnya tetap menggunakan guru bergerak, mau ke kepala sekolah juga guru bergerak, mau ke pengawas juga guru bergerak. Terus nanti untuk kaitannya dengan PPG itu nanti juga guru bergerak dapat dipertimbangkan, sehingga nanti tidak usah berarti insya Allah tidak usah pendaftaran langsung diperlukan saja. Ini yang dapat kami sampaikan kepada semuanya. Saya berharap nanti pemateri bisa menyampaikan apa pengalamannya sebagai guru bergerak, sehingga nanti dalam pembicaraan diseminasi ini nanti Bapak Ibu tahu persis kalau misalkan nanti kami selaku yang digunakan dan Bapak Ibu yang belum sempat menang, terutama kelas 1 kan baru kali ini dapat SK yang namanya SK IKM. Tahun dulu mendaftar sebagai IKM, tapi tidak SK karena ada masalah tertentu. Ada masalah, alhamdulillah pada tahun ini dari untuk 2023-2024 insya Allah kelas 1 akan serentak menjadi program pemerintah, yaitu menggunakan kurikulum Madinah. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita kembalikan ke
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Ibu Sri Lestari. Kepada Ibu Sri Lestari, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sarjana selaku Kepala Sekolah Negeri 1 Pekalongan serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pekalongan yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya telah berkenan hadir dalam kegiatan yang harus saya lakukan sebagai bukti melakukan aksi nyata dalam bidang budaya, terutama di modul 1.4. Jadi hari ini kita melaksanakan melaksanakan diseminasi budaya positif pada modul 1.5. Kegiatan hari ini adalah sebagai aksi nyata saya menyebut dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Saya mulai, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru semua. Agenda kita hari ini yang pertama pembukaan, tadi sudah dibuka oleh pembawa acara kita. Yang kedua penyampaian materi oleh saya sendiri tentang budaya positif. Kemudian nanti selanjutnya ada tanya jawab atau umpan balik, mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, saya berikan kesempatan nanti. Kemudian penutup. Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, di sini saya punya pertanyaan pengantin atau pembahasan dulu. Apakah panjenengan setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Ada 3 pernyataan di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan cara positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita mulai dengan 3 pertanyaannya, pertanyaan tematik. Ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Ada yang setuju? Ada yang tidak? Menurut Bapak Ibu nanti bisa bertanya ke Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang bagus sebagai pemantik untuk pembelajaran pada anak-anak kita semuanya. Apakah Anda setuju tidak atau tidak dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini jawaban kami selaku kepala sekolah. Ini selalu pasti. Di salah satu di Nurani itu tidak setuju, tapi di Nurani yang lain itu ternyata juga setuju. Karena hukuman ini memang benar. Ini yang saya terapkan pada anak saya pribadi. Ya. Dulu pada waktu dulu memang hukuman itu tidak harus dengan kekerasan lagi, tidak harus fisik kan ya. Hukuman bisa dilaksanakan tanpa fisik. Pada dasarnya secara umum memang kami selaku kepala sekolah setuju sekali untuk hukuman pada anak-anak. Tapi yang penting hal-hal yang positif, karena dengan hukuman itu jelas nanti ibu ya, nanti anak-anak akan ya, itu ada efek jerah, kalau itu efek jerah. Tapi jangan sampai ke berlebihan, jangan keterlaluan. Misalkan anak hari ini nakal, kita berikan hukuman itu nakal tuh biar nakal ya, tak kasih misalkan tak tugas yang sewajarnya. Anak-anak lain diberi tugas 2, sementara yang dapat hukuman kita beri 3 sampai dengan 5 atau berapa, misalkan itu ya. Dengan kalimat itu mungkin anak-anak akan, oh iya ternyata anak-anak itu dibedakan oleh ibu, oleh
yang tidak setuju? Ibu? Atau setuju semua? Setuju ya? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Mungkin setuju atau betul? Setuju? Atau ada yang tidak? Mungkin yang tidak setuju bisa memberikan atas bagiannya. Gak apa-apa. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Berarti dari tiga pernyataan ini Bapak Ibu semuanya setuju, betul? Nah, ini baru pertanyaan romantik ya. Nah, dari sini nanti setelah saya memberikan pemaparan materi, saya berharap nanti Bapak Ibu ada perubahan melalui pertanyaan romantik ini. Nah, pemaparan materi saya hari ini itu terkait budaya positif. Ada 6 topik yang saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Jadi hari ini kita akan membahas 6 topik ini, Bapak Ibu. Nah, ini topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum saya membahas tentang disiplin itu apa, kata disiplin itu apa, gitu ya Bapak Ibu, kita melakukan kegiatan kepalan tangan. Ini cukup digayakan saja, oke? Ada A dan B. A itu misalnya Anda, dan B itu teman Anda. Cobalah secari kertas kecil, tulisan atau tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Jadi menurut Anda sangat berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam secari kertas tersebut. Ya. Jadi secari kertas tadi ada tulisan benda atau mungkin sesuatu yang menurut panjenengan sangat berharga. Ya. Kemudian dengan tepat. Nah, teman Anda si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga. Oke, Bapak Ibu. Jadi dia dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap agar dapat membuka tangan panjenengan, tangan Anda. Ya, siap. Apa yang menurut Anda akan terjadi? Apa yang akan Anda lakukan? Misalkan Anda yang jadi si A atau mungkin Anda yang jadi si B. Mempertahankan ya. Ada yang mau membuka mungkin karena dibujuk atau dirayu. Nah, ini Anda dan teman Anda. Jadi Bapak Ibu, kegiatan tadi kepalan tangan itu sebenarnya menunjukkan bahwa yang bisa membuka dan menutup genggaman kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol kita, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam hal ini kita posisikan murid kita. Nah, jadi murid kita itu bukan kita yang bisa mengontrol. Kita harus bisa memunculkan anak didik kita itu nanti bisa punya kontrol diri sendiri, gitu, ya. Karena itu efeknya nanti akan jangka panjang. Kalau hanya kita yang mengontrol, dia melakukan kesalahan mungkin akan diulangi lagi. Jadi bagaimana disiplin positif ini nanti akan memunculkan motivasi intrinsik pada murid kita. Itu tujuannya. Nah, disiplin positif di sini menurut Dr. William Glasser dalam penelitiannya itu bahwa semua orang tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Itu juga berlaku pada murid kita. Itu yang perlu ditanamkan. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Ya, jadi semuanya itu baik itu anak melakukan hal yang atau mungkin melakukan hal yang baik, semuanya ada motivasi tersendiri dalam diri. Nah,
dan yang terakhir kebebasan. Dari disiplin ini, teori disiplin positif ini, teori kontrol ini, itu nanti kita akan berakhir pada segitiga resolusi. Oke? Jadi ada langkah yang perlu kita lakukan untuk memunculkan motivasi anak itu melalui segitiga resolusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Karena topik pertama kita tadi adalah disiplin positif. Apa sebenarnya makna disiplin? Disiplin itu sebenarnya belajar, ya, artinya belajar. Jadi disiplin guru itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang ingin dia gali. Tetapi Bapak Ibu, untuk sekarang makna disiplin ini lebih ke cenderung kalau kita ya anak harus patuh, gitu ya. Maka ada peraturan harus sesuai dengan peraturan. Ada itu bukan makna sebenarnya dari kata disiplin. Tapi di sekarang, di zaman sekarang itu kita lebih mengenal disiplin itu seperti seseorang harus melakukan tindakan itu sebagai bentuk kepatuhan, ya. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan motivasi. Nah, dari disiplin positif tadi itu kita harapannya anak-anak akan muncul nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di kurikulum kita sekarang, ya, di kurikulum merdeka itu nilai-nilai yang ingin kita munculkan dalam diri murid kita ada pada profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Ada 6 dimensi ya. Apa? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, terus mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bertoleransi, dan nah, ini yang diharapkan ya dalam buku terbaru kita, ya, diharapkan anak-anak nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan ini. Nah, nilai-nilai kebajikan itu seperti di kolom ini ya Bapak Ibu, ada peduli, rajin, rasa hormat dan sebagainya, ya, kasih sayang, terus kejujuran dan sebagainya. Nah, di sini ini termasuk nilai-nilai kebajikan yang mungkin kita harapkan akan muncul dalam diri murid kita. Lanjut topik kedua, Bapak Ibu, teori motivasi, dukungan dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini nanti ya berhubungan dengan pertanyaan berikutnya. Jadi setiap individu, semua manusia itu berperilaku itu pasti punya motivasi sendiri-sendiri. Ya. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama ekstrinsik atau eksternal itu, dan yang kedua motivasi intrinsik atau internal. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar diri kita, ya, dari orang lain atau faktor luar. Dan tujuannya itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya semacam ini ya Bapak Ibu. Anak-anak yang datang tepat waktu ke sekolah, ya, itu kalau dia tujuannya datang karena motivasinya adalah dari orang dukung, dan tidak dapat hubungan, maka ini dia berarti motivasi dia datang ke sekolah tepat waktu itu motivasi ekstrinsik. Yang kedua, mungkin karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kan ada ya yang semacam itu ya. Bapak Ibu misalnya datang tepat waktu, ya, dengan rapi, tujuannya di sawah dapat pujian mungkin dari teman yang lain. Nah, ini berarti motivasi
ada faktor lain bukan dari diri kita sendiri atau motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi intrinsik. Nah ini, jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Tujuannya untuk menghargai diri kita sendiri. Ada nilai-nilai yang kita yakini, yang ada dalam diri kita, yang itu kita munculkan. Jadi kita melakukan sesuatu yang baik ini tujuannya berdampak pada diri kita sendiri. Intinya bukan karena orang lain, ya, tapi karena diri kita. Nah, dari sini menurut pandangan yang positif berarti motivasi ekstrinsik apa intrinsik berarti? Dua-duanya ya dari awal. Bukan karena suka. Oh gitu. Awalnya dari suka tidak pengalaman di awal. Jadi itu ya. Tapi yang lebih tepat yang ini Iya. Berarti sepakat ya, harusnya motivasi intrinsik yang muncul dalam diri kita. Begitu pula nanti kepada anak didik kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewanto, kita ada di masa yang sudah merdeka ya, Bapak Ibu. Merdeka itu apa sih? Jadi merdeka itu bebas, tidak terlepas ya. Tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Tapi kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Yang nanti akan membawa hal positif. Jangan sampai hal negatif. Nah, Bapak Ibu, kita ke hukuman dan penghargaan. Ini ada kasus. Mohon Bapak Ibu bisa melihat kasusnya ya. Ini kita membahas tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk guru karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas dan ujung hidung. Nah, dari kasus tadi ya, Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Apakah setuju? Dari pertanyaan tadi saya sangat tidak setuju sekali, karena tindakan Pak Seno itu akan memperlakukan atau mempermalukan diri siswa. Jadi siswa itu tidak bisa berkembang dengan hati nuraninya atau dengan kreasinya. Siswa tersebut akan mati, maksudnya mati kreativitasnya. Ini itu saja penjelasan saya. Jadi tidak setuju ya Bapak Ibu atas tindakan Pak Seno ya. Ini termasuk menjatuhkan mental anak gitu ya. Dan kalau mungkin nanti akibatnya anak itu akan mengenal ya tindakan kita dengan cara yang dilakukan
menurut kami, menurut saya pribadi, apa yang dilakukan oleh pasien itu dua-duanya Bu. Yang satu merupakan hubungan kata pasien begitu anak tadi grogi, ternyata pasien memerintahkan anak itu untuk berdiri. Itu adalah merupakan hubungan. Tapi konsekuensinya, ya tadi yang disampaikan oleh Bu Mendes tadi juga betul, konsekuensinya anak akan menjadi tidak berkembang, terutama kreativitas, termasuk nanti anak juga dalam perkembangan yang fisiknya juga masuk, fisik juga akan masuk di dalam nanti karena sikap dari Kak Seno yang kurang bagus menurut saya Bu. Terima kasih jawabannya Pak Jono. Jadi menurut Pak Jono tindakan Pak Seno ini ya hukuman ya konsekuensi gitu ya. Nah, lanjut Pak. Nah, kita akan membahas apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi gitu, dan tidak dihindarkan. Jadi hukuman itu diberikan bisa berupa fisik, bisa berupa verbal, itu juga termasuk hukuman. Bapak Ibu ya, kata-kata kasar itu juga termasuk hukuman. Dan bisa berupa psikis anak. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Jadi hukuman itu sepihak. Jadi anak tidak tahu apa-apa, tapi kemudian dia hanya menyuruh atau meminta dia melakukan sesuatu karena kesalahannya. Jadi itu hukuman. Tidak ada kesepakatan lebih dahulu. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati di awal, ya. Jadi sudah disepakati, sudah dibahas bersama antara murid dan guru. Itu konsekuensi. Misalnya ini ya, anak mungkin terlambat 10 menit datang ke sekolah, tapi itu di awal pelajaran atau di awal semester pertama kali kita masuk, itu kita membuat kesepakatan dengan anak terlebih dahulu. Jika ada yang terlambat, berarti konsekuensinya dia harus menyelesaikan tugas pelajarannya misalkan dengan mengambil jam istirahat 10 menit. Nah, itu berarti konsekuensi. Jadi sudah disepakati di awal. Jadi nanti ketika anak terlambat, dia sudah tahu apa konsekuensinya ketika anak terlambat. Berarti nanti di jam istirahat 10 menit dia harus menyelesaikan tugas yang mungkin karena dia terlambat tadi, akhirnya dia belum bisa menyelesaikan tugas dari guru. Itu sudah ada kesepakatan di awal. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, ya mungkin anak kalau dia terlambat langsung lari, nah itu berarti dia menyakiti anak ya, ini termasuk hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ini ada beberapa tindakan guru, mungkin Bapak Ibu bisa mengidentifikasi ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Sebelum lanjut Bu, apa kita dua-duanya apa Bu? Semua Bu, Kalau misalkan dia ada janjian soalnya ada teksnya. Nah, jadi gini, Anda pendengar melihat tindakannya, lihat apakah kira-kira itu akan menyakiti anak atau tidak. Karena hukuman itu kata kuncinya dia akan menyakiti anak baik fisik maupun psikis. Nah, kalau yang pertama tadi kita hukuman ya setuju. Yang kedua lari mengelilingi lapangan basket, jadi hukuman. Yang ketiga murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, berarti ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
Sedangkan kalau pertanyaannya ini Bu, misal kita sudah bersepakat di kelas. Nanti kalau terlambat anak-anak mengingatkan 10 kali. Nah, sudah ada kesepakatan, tapi itu kan juga menyakitkan. Nah, itu apakah hukuman atau puasa? Nah, ini Bapak Ibu. Betul. Jadi semuanya harus disepakati terlebih dahulu. Tetapi kita tadi sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Apa yang ingin kita munculkan pada diri anak kita. Kalau bisa, nilai-nilai itu kan nilai yang positif, ya kan? Nilai kebajikan itu. Kalau dengan memberikan kesepakatan kepada anak, apakah itu nilai yang baik atau tidak? Jadi gini, kalau memang sudah disepakati bersama antara murid dan guru, maka itu sudah menjadi konsekuensi. Tapi harapannya, sebuah konsekuensi itu bukan yang akan dikenal anak. Dia di guru pelari, itu kan mental anak kan apa ya? Mungkin mau dengan muridnya, teman-temannya, kalau bisa nanti makanya setelah ini nanti kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Jadi bagaimana membuat kelas dengan menggunakan nilai-nilai kebajikan. Jadi jangan sampai konsekuensi yang kita sepakati dengan anak itu merugikan kan gitu ya. Nah, jadi ini sudah sepakat ya, sudah bisa membedakan mana hubungan mana konsekuensi. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Itu termasuk hukuman. Sedangkan konsekuensi itu yang harus dilakukan dan wajib. Tapi dia tidak menyakitkan. Itu yang kita sepakati bersama. Kemudian yang kedua, jangka waktunya untuk hukuman itu akan diberikan dalam jangka waktu yang lama. Ya kan ya Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi mungkin setelah dilakukan selesai. Anak-anak meskipun tidak merasa nyaman, tapi jangka waktunya hanya pendek, tidak lama seperti itu. Kemudian konsekuensinya akan mengakibatkan anak membenci kedisiplinan. Kalau kita hanya menerapkan tadi ya, jadi anak akhirnya muncul dari motivasinya motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Dia melakukan hal-hal positif ini karena takut hukuman. Nah, ini yang paling tidak kita kurangi gitu ya. Kita bertindakan positif tanpa ada paksaan berupa hukuman murid kita. Kemudian kalau menggunakan konsekuensi, anak itu lebih menghargai disiplin. Kemudian karena ini terdorong untuk menyakiti diri sendiri, ya. Ada kalau dihukum mungkin anak akan merasa dia macam nakal ya dihukum. Itu akan apa ya? Anak merasa dia ini tidak ada hal baik dalam dirinya, seperti seorang dia nakal. Nah, jadi kalau hukuman itu akan menimbulkan identitas gagal pada anak, kondisi diri yang buruk itu berarti identitas gagal. Sedangkan kalau konsekuensi itu kondisi anak identitasnya akan sukses. Terus dari hukuman itu biasanya anak akan menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi itu anak akan belajar untuk lanjut. Nah,
belajar dari kesalahan. Anak belajar bukan karena lambat terus lari, itu seperti lebih salah ya kalau bukan. Tapi kalau restitusi dia belajar mencari solusi, belajar mencari solusi bagaimana dia memperbaiki kesalahan. Jadi yang kedua memperbaiki hubungan, kebebasan. Kemudian restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi bukan harus memaksakan. Hukuman itu kan paksaan jelas ya. Kalau restitusi bukan, itu tawaran. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi nanti anak akan introspeksi diri. Itu tujuan dari restitusi. Kemudian restitusi ini juga untuk mencari kebutuhan dasar. Kan setiap anak tadi ya, setiap manusia yang melakukan tindakan itu ada kebutuhan dasar yang ingin dicapai. Dengan restitusi nanti anak akan tahu, oh ini saya butuh apa. Misalkan ketika dengan ajar deh, ternyata ada anak yang beragam konten diri orang ngomongke. Nah mungkin tindakan anak ini ada kebutuhan yang belum dia penuhi, ingin dia penuhi. Kebutuhan kesenangan, otak, ini ciri-ciri restitusi. Kemudian restitusi diri ini adalah cara yang paling ideal. Kemudian fokusnya pada karakter, menunjukkan karakter nilai positif pada diri anak. Jadi bukan tindakan. Fokusnya juga pada solusi. Ya. Dan restitusi ini tujuannya mengembalikan anak pada pokoknya menjadi lebih kuat. Karena kadang ada anak yang merasa minder setelah dihukum gurunya atau dipaksa melakukan apa gitu ya, itu dia akan sini-sini kocok nih, ya kan? Nah ini harapannya ketika direstitusi, anak ini akan tetap diterima oleh pokoknya. Jadi bukan dipuji lagi. Nah restitusi di sini berbeda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini memunculkan identitas gagal, ya. Kalau kita menghukum itu yang muncul adalah identitas gagal pada anak. Nah, jadi ini perbedaannya, ya. Kalau hukuman ini membuat anak tidak nyaman, jangka waktunya juga panjang, ya. Oleh anak ini sampai besar nanti. Sedangkan masuk ke konsekuensi ini jangka pendek, meskipun anak tidak nyaman tapi dia tidak bisa. Kalau restitusi ini tujuannya adalah menguatkan, jadi anak akan dikembalikan pada kelompoknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ini tujuan dari restitusi. Jadi hukuman itu mengakibatkan anak identitasnya gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi ini nanti yang diharapkan akan menjadi anak lebih disiplin sehingga dia akan menerima identitas sukses. Identitasnya sukses. Nah, hasil pengamatan mengenai dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Dihukum oleh penghargaan. Jadi maksudnya di sini ternyata Bapak Ibu memberikan penghargaan itu juga termasuk menghukum anak. Nah, kenapa bisa? Nah, penghargaan itu pengaruhnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Dia melakukan sesuatu ketika dengan mungkin kalau bisa apa menjawab soal ini dapat permen atau dapat, jadi dia melakukan itu karena permennya. Nah ini termasuk menghukum anak, ini termasuk penghargaan, ini termasuk menghukum anak. Jadi tidak efektif penghargaan menghukum tadi. Terus penghargaan mengurangi ketepatan dalam satu penelitian di kemarin justru anak-anak yang diberikan penghargaan itu dia cenderung ketika berada di kelompoknya itu tindakannya cenderung salah, jadi jawaban yang dia berikan justru malah salah, bukan karena dia hanya ternyata pada penghargaan. Kemudian tidak efektif, Bapak Ibu. Jadi harapannya
sistem pendidikan itu memang dihapuskan. Jadi anak-anak yang tidak memperoleh ranking itu dia akan merasa terhukum. Kenapa dia merasa terhukum Bapak Ibu? Karena dia akan tahu yang dapat juara 1 lu mesti ini kan, dia akan merasa harus gak iso. Nah, dia akan merasa dihukum oleh Joko. Bahkan itu kemarin yang dapat penghargaan hanya yang ranking 1 misalkan, yang ranking 2 ini juga termasuk anak yang mendapat hukuman karena benar. Jadi dia untuk mengajar yang ranking 1 itu mungkin kalau termotivasi, ya tapi ada cara lain selain memberikan penghargaan untuk memotivasi anak menjadi lebih baik itu tujuannya. Jadi penghargaan itu mendukung. Kemarin kalau bisa sistem pendidikan itu saja, karena itu akan memunculkan anak-anak yang dengan bakat dan minat yang lain merasa terkucilkan dengan anak-anak yang mungkin tidak kita nilai dengan pengetahuannya saja. Padahal anak itu kan punya bakat sendiri, ada nilai psikomotorik, ada nilai afektif dan kognitif. Jangan hanya kalau memang terlihat, harusnya semua anak itu punya karakteristik yang berbeda. Ya bagaimana kita memunculkan anak-anak yang berbakat untuk bisa memberikan penghargaan. Makanya penghargaan itu mendukung anak itu. Jadi ranking gitu ya. Nah, penghargaan itu merusak hubungan. Ada penghargaan menurunkan kualitas, ya menurunkan Bapak Ibu, karena kalau yang diberikan penghargaan hanya anak-anak itu saja gitu ya, itu yang lain kan merasa bakatnya tidak bisa diterima oleh teman-temannya ya. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan akhirnya mengurangi motivasi intrinsik juga, karena penghargaan ini adalah motivasi ekstrinsik. Anak ingin mendapat nilai bagus bentuk buku, misalnya bentuk diberi apa hadiah oleh gurunya. Ini kan berarti motivasinya dia hanya karena hadiah. Di sini kita harapannya anak-anak itu bisa berlaku positif, berbudaya positif di sekolah tanpa ada motivasi dari luar yang muncul dari dirinya sendiri. Tahu tugas kita bagaimana memunculkan anak ini untuk bisa termotivasi dalam dirinya melakukan budaya-budaya yang positif. Nah, topik yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan kan ya? Terus kenapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID kemarin ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini tadi jadi peraturan itu hanya bersifat terikat. Kita satu contoh Bapak Ibu, ketika COVID kemarin mungkin kita rajin sekali cuci tangan, menggunakan masker, ya kan pulang pasti cuci tangan, menggunakan masker di manapun kita berada. Itu karena adanya COVID. Seharusnya kalau kita meyakini bahwa itu tujuannya adalah untuk kesehatan, untuk kesehatan kita. Meskipun tidak COVID, harusnya kita bisa menggunakan masker ketika di luar, tidak menggunakan. Jadi bukan peraturan nanti yang kita tunjukkan di kelas kita, tapi keyakinan kelas. Jadi jangka waktunya panjang. Anak-anak meyakini bahwa nilai ini untuk keselamatan, untuk kesehatan akan terus
bernilai buku ya, benda buku atau apa peralatan yang lain, kalau sudah muncul dalam dirinya keyakinan itu, meskipun tidak ada peraturan kembalikan buku ke tempatnya, dia akan mengembalikan buku ke tempatnya. Itu harapan kita kepada murid-murid kita, memunculkan keyakinan dalam dirinya yang efeknya akan berlaku jangka panjang. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain keyakinannya. Kalau kita punya keyakinan kita harus menghormati orang lain, dimanapun kita berada itu kita tidak akan mengganggu orang lain. Ya? Jadi di sekolah 15 menit itu berarti komitmen, ya termasuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinannya kan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, jadi keyakinannya kesehatan. Kalau sudah muncul keyakinan itu pada diri murid kita, insya Allah dia tanpa ada peraturan itu dimanapun dia berada dia akan melakukan budaya yang positif. Jadi jangan peraturan, kalau peraturan mungkin kalau peraturannya di kelas mungkin dia naik kelas tok, nanti di luar kembali lagi karena tidak ada keyakinan atau nilai yang dia makanya tanggung jawab membalikan buku hanya ada di peraturan kelas. Mungkin dia setelah di luar kelas bisa jadi dia tidak ada nilai tanggung jawab dalam dirinya bernilai karena di sekolah ada peraturan dia takut dengan peraturan, makanya diganti menjadi keyakinan kelas. Nah ini salah satu yang saya lakukan dengan murid saya, membuat keyakinan kelas. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan murid-muridnya membuat keyakinan kelas. Jadi harus ada kesepakatan. Topik 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu fisik ya, berarti sandar, makan, apa itu ya, itu kan kebutuhan kita yang pasti kita harus punya tempat tinggal, punya baju, itu berarti bertahan hidup, itu kebutuhan dasar kita. Yang kedua kesenangan. Kesenangan itu berarti kita kan manusia yang mungkin memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal yang kita senangi. Berarti ada kebutuhan dasar dalam diri kita berupa kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima, berarti dia ingin merasa disayang, diterima. Begitu pula dengan anak-anak didik. Jadi semua yang dia lakukan itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dia. Mungkin kadang ada anak yang caper ya sama gurunya, bu jepitan baru ya, mungkin dia pengennya diterima ya. Kemudian ada kebutuhan perasaan dan ada kebutuhan kebebasan. Nah ini salah satu dari anak-anak didik kita contohnya ya. Nah, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung selama mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Nah berarti anak itu kan ada kebutuhan yang ingin dipenuhi gitu ya. Mungkin dia nyanyi dan ini di kelas juga nyanyi ya. Itu salah satu kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ibu guru tidak menyamaku hari ini padahal aku pakai jilbab terlalu baru. Nah berarti dia mungkin inginnya diberikan ya, diberi kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gini saja. Nah mungkin anak-anak didik kita ada yang kasih seperti itu. Jadi dia butuh ada kebutuhan yang ingin dipenuhi berupa kebebasan. Aku sebel karena aku tidak rapi sama ibu guru mungkin teman-temanku. Ini mungkin kalau gambarnya anak-anak jelek kemudian malah dilihatkan ke anak-anak. Nah ini kan dia pinginnya apa? Tidak usah dilihatkan ke anak-anak atau teman-temannya. Jadi dia pengen mau dipenuhi kebutuhannya berupa keluar, jadi menguasai dirinya sendiri.
Jadi itu contoh kita berada di posisi sebagai penghukum. Nah, anak akan berkata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, kalau itu gurunya ya, rasakan. Nah, berarti ini kan posisi kita dengan kata-kata itu adalah sebagai penghukum. Hasilnya apa? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, anak-anak memberontak, menyalahkan orang lain. Nah, terus dunia berkualitas yang ingin dia capai, dia tunjukkan, itu kita tidak akan masuk dalam dunia. Kita kan harapannya ketika anak kita sudah sukses nanti, kita termasuk orang atau guru yang akan dikenal sebagai guru yang baik dalam dunianya. Itu kan yang baik sebenarnya. Jadi dunia berkualitas ini dunia yang diberikan oleh anak didik. Kalau posisi kita sebagai penghukum, maka murid akan meletakkan guru di luar dunianya. Jadi senang kalau guru itu. Nah, itu. Murid akan berkata, kalau kita sebagai penghukum, ada murid pasti gini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita terbiasa sebagai penghukum, anak kan, kalian juga lagi meneng, kayak gitu. Kamu meneng. Jadi jangan sampai kita terus dampak pada murid apa? Murid akan mengulangi kesalahan lagi, kesalahan itu jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kalau guru ya, dia berada di posisi sebagai pembuat orang ini kita merasa bersalah, itu biasanya yang dilakukan adalah ceramah atau mengatakan seharusnya kamu itu ini, ibu itu kecewa sama kamu. Itu kan anak merasa salah gitu ya. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya berkata seperti apa ini? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu luas sekali mengatakan stres ibu. Soalnya guru orang tuanya ini gurunya kan anak akan merasa bersalah. Nah itu berarti kita memposisikan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Hasilnya anak-anak akan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal, berbohong. Terus dunia berkualitasnya anak memasukkan guru dalam dunia berkualitas yang banyak, tapi mungkin dengan kenangan yang orang baik. Nah, kalau penghukum tadi tidak akan dimasukkan dalam dunia anak, mungkin anak akan sekali tidak melupakan. Terus kalau murid membuat orang merasa bersalah, murid akan berkata, takutnya dia maafkan saya bu. Kan itu seperti orang kan, dari sepiro gitu ya, merasa dia bersalah. Terus dampaknya murid akan merasa rendah minder. Kalau sebagai teman, kalau sebagai teman berarti bagaimana posisi kita? Biasanya kalau sebagai teman itu kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita bocornya gitu ya. Nah, terus yang dikatakan gurunya biasanya, ayolah lakukan dulu ibu. Masa kamu tidak mau? Itu kan seolah kita meminta pada anak sebagai teman kita, ya. Kalau kata-katanya seperti itu, bantu ibu, tolonglah sekali ini nanti ibu kena ini ya. Itu berarti kita meminta tolong seperti apa. Ini adalah teman. Hasilnya kalau kita menerima itu tergantungan pada diri. Terus anak meletakkan diri sebagai orang yang sangat penting di dunia berubah. Terus muridnya sebagai murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu bukan saya. Dampaknya apa pada anak? Tidak akan begitu. Ketergantungan. Kalau kita posisikan diri kita sebagai penantang. Kalau sebagai penantang berarti kita menanyakan kepada anak ketika anak itu melakukan kesalahan. Apa peraturan di sekolah kita? Misalnya semacam itu. Berarti kita akan memantau orang ini agar anak ini muncul. Apa sih kesalahan yang dia lakukan? Terus hasilnya anak akan menyesuaikan diri bila yang kelima, yang terakhir adalah posisi sebagai
Oh, oke. Manajer ya, kalau manajer berarti ini posisi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan memunculkan anak menemukan solusi sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita bukan menjadi, bukan menjadikan anak ini sebagai teman kita, tapi posisinya kita jadi manajer. Jadi mengatur pertanyaan-pertanyaan yang tepat yang nantinya anak ini akan bisa menjawab, yang akhirnya jawabannya itu nanti akan muncul dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi hasilnya kalau sebagai manajer adalah anak akan lebih kuat, menjadi individu yang lebih kuat. Terus kita akan dimasukkan dalam dunia berkualitasnya dan menjadi individu yang positif, yang baik dalam dunia berkualitasnya. Nah, ini contoh sebagai manajer. Jadi ada sebagai pengukur, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, menurut Bapak Ibu, berarti posisi paling ideal kita ada di sebagai apa? Enak teman Bu, paling Jadi posisi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Tapi kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman dan pemantau. Itu nanti di manajer, posisi manajer itu berkolaborasi dengan semua orang. Nanti ada bagiannya, ada ya. Tapi kalau kita ingin menjadi teman mungkin bisa, tapi di posisi pada saat kondisi seperti itu yang kita mengharuskan sebagai teman. Tapi yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Tapi kita boleh Bapak Ibu sebagai teman atau pemantau, karena di situ sebagai teman dan pemantau itu juga memunculkan identitas sukses pada diri anak. Tapi yang paling ideal itu anak akan mengontrol dirinya sendiri ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nanti akan ada video. Nah, ini salah satu pernyataan yang membedakan mana posisi pembuku, mana posisi teman. Nah, video penerapan 5 posisi kontrol. Dalam video ini nanti Bapak Ibu akan melihat mana posisi yang paling ideal yang nanti bisa kita gunakan ketika anak melakukan kesalahan. Oke, kita simak bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol
bagi murid kita yang mungkin melakukan pelanggaran. Jadi gimana Bapak Ibu? Setuju kita menggunakan posisi yang mana ketika anak didik kita melakukan pelanggaran? Manajer ya? Nah, sepakat nih. Semoga ini nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua. Nah, posisi manajer itu nanti akan berhubungan dengan restitusi. Jadi ketika kita menerapkan posisi kita sebagai manajer itu restitusinya masuk Bapak Ibu. Jadi dilanjut dulu Pak. Nah, dalam posisi manajer secara tidak langsung kita akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah anak didik kita. Ada 3 sisi. Jadi yang pertama stabilkan identitas. Jadi kita tidak menyalahkan anak langsung, tapi kita stabilkan identitas kesalahannya. Nah, yang kedua kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi apa sih yang dilanggar oleh anak ini? Kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan muncul dari jawaban anak tersebut tanpa kita memaksa. Dan yang terakhir kita tanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama, keyakinan kelas yang telah kita sepakati dengan murid kita, sampai akhirnya dia bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Nah, tahap pertama itu menstabilkan identitas, yaitu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak merasa salah karena dia salah, dia seolah salah gitu ya, dia merasa tidak ada hal positif dalam dirinya. Makanya ketika anak melakukan kesalahan, yang pertama kita ajak berdiskusi, kita ajukan pertanyaan, di mana pertanyaan itu untuk menstabilkan identitas. Jadi misalkan anak melakukan kesalahan, tidak langsung kita hukum gitu ya Bapak Ibu, tapi kita bisa memberikan pernyataan atau pertanyaan, tidak apa-apa, melakukan kesalahan itu manusiawi gitu. Ya kan, itu kan menstabilkan identitas ya, bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Agar anak ini nanti timbul, oh berarti bukan hanya saya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi pertama dia akan tahu bahwa melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Tapi bagaimana kita memperbaikinya? Nah, nanti kita akan lanjut di tahap berikutnya, di yang kedua setelah menstabilkan identitas, itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah tadi kita melakukan menstabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu? Jadi kita berdiskusi dengan anak. Jadi nanti anak akan memberi jawaban-jawaban yang akhirnya dia akan tahu sendiri, oh ya, saat ini salah dan harusnya tidak saya ulangi. Setelah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, karena dari awal kita sudah melakukan kesepakatan dengan anak ya, membuat keyakinan kelas. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran, kita gali lagi, kamu pernah membuat kesepakatan dengan guru, apa keyakinan yang sudah kamu buat. Nah, setelah dia menemukan keyakinan itu, dia akan tahu, oh ya, aku kemarin sudah sepakat untuk tidak melakukan ini. Berarti kalau bisa pelanggaran ini jangan sampai terulang lagi. Apapun itu masalahnya, jadi bisa kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Ketika kita melakukan segitiga restitusi, itu artinya kita sudah berada di posisi sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu aksi nyata saya terhadap peserta didik murid saya, itu Bapak Ibu, dan saya selesaikan dengan cara segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin bisa melihat video ini. Nah, kasusnya adalah Bismillahirrahmanirrahim.
Ini adalah kasus anak yang terlambat, kemudian saya bisa menyelesaikannya dengan segitiga. Kamu tahu tidak mengapa Bu Sri memanggil Kakak di sini? Karena saya terlambat tadi pagi. Apakah datang terlambat itu sebuah kesalahan atau bukan? Iya, sudah terlambat adalah sebuah kesalahan. Gini, datang terlambat, melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi, ya. Bu Sri juga pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita selesaikan masalah ini bersama. Iya, Nah, sekarang Bu Sri tanya, Kakak pasti punya alasan mengapa hari ini datangnya terlambat. semalam setelah belajar saya keasikan main game di HP sampai larut malam. Apakah ibu kamu tidak marah? Ibu saya tidak tahu karena ibu saya sudah tidur duluan dengan adik di kamar. Iya, main game itu memang hal yang mengasihkan, ya, seru sekali. Tapi kalau sampai larut malam, sampai lupa waktu, itu akan merugikan diri kamu sendiri. Nah, sekarang bisa kamu, Kakak masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati di awal semester kemarin? Iya, Bu. Kalau Kakak masih ingat, coba disiplin. Disiplin dan waktu menjaga kebersihan, jujur dan semangat belajar. Nah, itu Kakak tahu. Apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Iya, Bu. Nah, kalau iya, apa yang akan Kakak laksanakan agar keyakinan kelas bisa dilaksanakan dengan baik? Saya tidak akan main game sampai larut malam lagi, Bu Sri, supaya saya bisa datang di sekolah tepat waktu. Nah, baik, oke, bisa diterima jawaban Nafa. Semoga kesalahan ini, ya, tidak akan terulang lagi dan bisa datang tepat waktu setiap hari di sekolah. Baik, Bu, saya akan memperbaiki kesalahan saya dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Tas. Bapak Ibu, itu tadi adalah cuplikan video sebagai bentuk aksi nyata saya untuk menyelesaikan tugas segitiga restitusi. Jadi harapannya mungkin sebelumnya saya minta ya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu panjenengan semua akan tetap memberikan dukungan pada murid kita? Sudah ya? Ya, semoga paling tidak kita mengurangi, ya, dukungan yang saya berikan. Semoga ini bisa membawa perubahan pada sekolah kita, sekolah dan kelas-kelas kita ini. Semoga kita bisa mengurangi hukuman untuk anak-anak didik kita dan menggantinya dengan mungkin restitusi. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan dalam restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dan harapan saya setelah ini nanti Bapak Ibu bisa membuat kesepakatan kelas untuk menghasilkan keyakinan kelas yang nanti bisa ditempel di kelas panjenengan masing-masing. Oke, mungkin ini pemaparan dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Saya persilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Tanggapan untuk pemaparan hari ini, pertama, saya pribadi menilai positif untuk kalau untuk penggeraknya. Terima kasih sekali karena selama ini
tadi 5 posisi kontrol selama ini bagi kami kenal yang terbaik dan menghukum sesuai dengan tadi dari Pak Jo juga memang tidak sesuai dengan naluri dengan hati nurani, tetapi kenyataannya bagi siswa yang sudah besar itu tempo dulu mungkin bahasanya itu tujuannya adalah semata-mata untuk kebaikan, tapi dengan diterangkan Bu Sri tadi ya, insya Allah ada perubahan khususnya saya pribadi dan umumnya bagi guru-guru SDN 1 Pekalongan, dan kami akan berusaha pada posisi bukan menghukum, bukan membuat siswa merasa bersalah, tapi sebagai teman juga yang terutama adalah sebagai manajer. Kami akan usahakan di SD kami guru-guru ini sebagai manajer bukan sebagai teman. Meskipun dalam hati juga masih kelihatannya masih ragu ya, masih ragu-ragu. Jadi semoga nanti di bulan-bulan awal kita bisa mencoba mempraktekkan yang seperti itu, khususnya saya pribadi yang masih guru produk lama, yang mungkin produk baru sekarang lain. Kalau produk lama mungkin seperti saya, bahwa sekali lagi menghukum itu bukan untuk menghancurkan anak-anak, tapi demi kebaikan. Itu menurut saya itu produk lama ya. Kalau yang sekarang setelah mendengar ini, insya Allah kami akan berubah. Terima kasih kepada Bu Sri Lestari yang sudah memberikan paparan tentang pas dengan saya khususnya, yaitu tentang hukuman, dan yang terakhir kita bisa menyimpulkan akan membuat keyakinan kelas. Oke, demikian dari saya. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tanggapannya dari Bu Haryati. Memang melakukan perubahan itu tidak harus sekali jadi ya Bapak Ibu, perlu proses dan butuh waktu yang kontinu. Jadi perlu dilakukan pembiasaan. Jadi kalau memang kita hanya menerapkannya sekali, mungkin tidak akan berlanjut ya. Tapi kita berusaha melakukan pembiasaan pada anak untuk melakukan hal-hal yang positif yang nantinya bisa dibawa oleh anak ini sendiri. Hal-hal ini bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan di masyarakat. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, kalau di rumah ternyata orang tuanya juga mendukung, itu bagaimana dan mendukung? Nah, harapan saya mungkin sekolah bisa melakukan sosialisasi terhadap orang tua atau murid, ya, karena sekolah itu tidak akan berjalan dengan baik kalau yang berjalan itu hanya murid dan guru, tapi kita punya orang lain, ya, orang tua harus dilibatkan dan masyarakat, karena kita punya komitmen ya. Nah, itu kan berarti sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri hanya dengan guru dan murid, tapi harus orang tua, monitor dan pihak yang berkepentingan. Jadi untuk melakukan perubahan, harapan saya sedikit demi sedikit bisa dijalankan oleh Bapak Ibu, dan akhirnya nanti bisa membawa anak didik kita muncul motivasi intrinsik. Itu harapannya dari budaya positif ini, Bapak Ibu. Oke, mungkin ini materi dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi oleh Ibu Sri Lestari. Semoga apa yang disampaikan Ibu Sri Lestari bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian ya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah doa kepada Ibu Jana. Kami persilakan membuat tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan wahidan, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika syafani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
ورحمة إلى المال بعد الموت اللهم أهون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار وعافية من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأستغفرك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Terima kasih. Acara yang terakhir adalah untuk kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di bawah hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Bila dikatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, agar pembelajaran di dalam kelas kita berjalan lancar, tertib, ya. Gimana kalau kita membuat kesepakatan kelas? Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Yang punya ide, kita sepakati bersama. Ayo, boleh tunjuk jari. Harus menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas, boleh. Menjaga kebersihan kelas ya. Disepakati bersama ya. Terus ada lagi yang punya pendapat Sopan santun kepada guru. sopan santun kepada guru, disetujui? Setuju. Ya, sopan santun. Terus itu ya. Yang ketiga, siapa lagi yang punya ide? Menjaga kerapian. Menjaga kerapian, mulai dari pakaian yang dipakai ya, sepatu sampai kerudung. Setuju ya? Nah, harus menjaga kerapian. Terus siapa lagi yang punya ide? Harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin tempat ya. Nah, jadi datangnya jangan sampai terlambat. Itu salah satu disiplin. Terus ada lagi yang punya apa? Jujur. Harus jujur, tidak boleh bohong ya. Nah, apapun yang kamu ucapkan harus bisa dipertanggungjawabkan, harus jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sri Lestari selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Sri bisa menularkan di SD Negeri 1 Pelawangan apa yang jenengan paparkan tadi menginspirasi saya selaku kepala sekolah. Ternyata apa yang saya alami selama ini, yang kita sepengetahuan selama ini ternyata juga jauh beda ya apa yang jenengan paparkan. Selama ini apa yang saya ketahui termasuk tadi kaitannya dengan budaya positif yang disampaikan Bu Sri, terus kemudian ada yang motivasi, kemudian ada lagi yang kaitannya dengan 5 kontrol. Ternyata apa yang disampaikan Bu Sri ini malah mengena ke saya pribadi. Maka itu saya selaku kepala sekolah berharap dengan kehadiran Bu Sri Lestari selaku calon penggerak bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain. Karena apa yang disampaikan oleh Bu Sri tadi ternyata ini sangat-sangat bagus ya. Walaupun kedepannya itu bisa terlaksana, tapi tetap dari kami nanti akan menyampaikan ke Bapak Ibu guru semuanya dan akan saya sosialisasikan ke wali murid insya Allah ya.
karena apa yang disampaikan oleh Bu Sri ini sangat memang dunia pendidikan perlu perubahan ini. Dunia pendidikan perlu perubahan. Apalagi saya selaku edukator, kemudian manajer, supervisor, administrator, kemudian inovator dan lain sebagainya, itu memang perlu kita kasihkan semuanya. Dan ini khususnya untuk manajer ini dan edukator ini, yang edukasi kaitannya dengan pembelajaran ini juga sangat penting, dan ini perlu ada perubahan khususnya di SD Negeri 1 Pelawangan. Mudah-mudahan bisa hadir dan menghadirkan Bapak Ibu guru, calon guru penggerak kalau bisa keseluruhan, dan saya siap memfasilitasi apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Selamat kepada Bu Sri, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Sri bisa tertular kepada Bapak Ibu semuanya, dan demi kebaikan dunia pendidikan umumnya, khususnya pada pendidikan di SD Negeri 1 Pelawangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, apa yang diperencanakan oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan, karena saya selaku kepala sekolah hanya sekedar pelaku kebijakan di atas. Insya Allah akan saya laksanakan secara benar-benar, insya Allah saya lakukan secara sungguh-sungguh. Demikian Ibu Lestari, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih khususnya kepada Ibu Sri Lestari SPD yang telah memberikan paparan tentang budaya positif, khususnya bagi saya selaku rekan sejawat, bahwa selama ini anggapan saya hukuman adalah segalanya, dan setelah mendapat penjelasan dari calon guru penggerak Bu Sri Lestari SPD tadi, kami benar-benar terbuka dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari uraian Bu Sri Lestari tadi. Semoga kami pribadi selaku teman sejawat bisa merubah tradisi yang kemarin saya anggap itu hukuman ini baik, teman ini baik, dan setelah mendengar penjelasan ini, insya Allah kedepannya saya akan berusaha, meskipun dari awal yang tidak mudah bagi kami, tapi kami insya Allah akan berusaha merubah tradisi yang dari hukuman serta yang lain tadi, dan akan menjadi guru yang benar-benar sebagai manajer sekolah sesuai dengan harapan guru penggerak. Dan terima kasih kepada Bu Sri, semoga bermanfaat dan kedepannya lebih sukses lagi untuk guru penggeraknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.